mengungkapkan kalimat yang mungkin tidak pernah kita terfikirkan. Karena Ramadan seringkali kita hanya membahas bagaimana puasa kita diterima. Kemudian kita selalu membahas bagaimana kita tidak riya, bagaimana caranya qiyam Ramadan kita istiqomah. Tapi ada rahasia makna ayat-ayat Ramadan yang tersembunyi, yakni hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ayat ini adalah nasihat untuk suami istri agar selalu menyembunyikan apa-apa kekurangan, keburukan yang terdapat pada pasangan kita. Puasa Ramadan dengan segala syariatnya, tapi Allah menyelipkan pesan evaluasi untuk keluarga agar mengevaluasi keluarganya. Apakah suami istri ini sudah berhasil menjadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, menjadi pakaian bagi pasangannya masing-masing. Suami menjadi pakaiannya istri, kemudian istri menjadi pakaiannya suami. Namun ada hal penting sebelum kita mencoba berusaha, berikhtiar untuk menjadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Saya akan membawakan kisah Maryam, tentunya dalam surat Maryam, dalam ayat sekitar 18, 19 hingga 27. Itu diceritakan bahwa dulu Maryam itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengandung Isa ibnu Maryam alaihi salam. Namun mengandungnya Maryam ini dengan cara yang tidak wajar, di mana yang lainnya itu ada suaminya. Nah, Isa ibnu Maryam dilahirkan dari ibu tanpa suami. Dan Maryam itu adalah wanita yang terpandang di Al-Quds. Kemudian karena saking takutnya, takut dikira apa-apa, kok bisa hamil padahal belum punya suami. Maka Maryam menuju tempat yang sangat jauh untuk berlindung sampai Nabi Isa ini keluar. Singkat cerita, ketika Maryam ini sudah waktunya pulang dengan kondisi Isa itu sudah lahir, tentunya Maryam mengkondisikan hatinya. Tapi istimewanya, namanya juga perempuan, perasa, sangat takut dengan omongan-omongan, cemoohan-cemoohan sosial. Maka Allah mengirimkan Jibril alaihissalam untuk memberi kabar gembira bahwa diberi pesan, diberi rahasia bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik fitnah sosial. Kemudian apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, ketika nanti kamu wahai Maryam sudah sampai Al-Quds, menemui orang-orang masyarakat di sana, bersumpahlah pada dirimu sendiri, kamu berpuasa tidak berbicara pada siapapun yang ada di sekitar masyarakat. Kemudian beranilah pulang Maryam karena percaya diri telah diteguhkan hatinya oleh Jibril alaihissalam. Kemudian tentu masyarakat Bani Israel di sana itu suka mencemooh. Kata-katanya itu sangat kasar. Memang Allah menyebutkan dalam Al-Quran cemoohan-cemoohan. Tapi sebagaimana biasanya Allah itu kalau menulis kata-kata yang buruk diperhalus. Nah, itu sudah diperhalus pun masih tidak enak di telinga. Tentunya ketika pada momen itu hati Maryam itu sangat sakit. Karena kenapa? Wahai Maryam, kamu itu kan orang baik. Kamu kok melahirkan tanpa suami. Jangan-jangan kamu akan membawakan sial pada masyarakat kita. Nah, rahasianya adalah perintah Allah untuk berpuasa, berbicara kepada orang lain. Padahal, mohon maaf, dalam kehidupan kita, kalau kita difitnah, namanya hati ini ya, ingin yang namanya klarifikasi. Nggak begitu ceritanya, begini loh aslinya. Tapi Allah memerintahkan bukan klarifikasi, tapi apa? Allah memerintahkan diam. Memerintahkan diam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa yang dikatakan Maryam kepada masyarakat? Maryam tidak mengatakan kecuali menunjuk pada Isa alaihissalam. Kemudian mereka bertanya, loh bagaimana bisa aku ini berbicara dengan bayi yang baru lahir? Kemudian tiba-tiba dengan keputusan takdir Allah, Isa alaihissalam berbicara, Inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Kemudian singkat cerita, semua masyarakat menghormati keluarga Maryam sampai keturunan-keturunan
Isa ibnu Maryam hingga di era Rasulullah SAW. Bukan klarifikasi, bukan membela diri, bukan mencari argumen untuk meningkatkan, menjaga kehormatan kita, tapi Allah suruh diam. Karena seringkali diam itu emas, karena seringkali diam itu lebih menyelesaikan masalah. Kalau kita lihat lagi sejarah biografi Maryam, ya, Maryam itu bukan wanita bodoh. Ulama sebagian mengatakan Maryam itu secerdas Aisyah radhiyallahu anha. Banyak hafalan hadisnya. Ketika kita cari Maryam biografinya itu banyak menghafal Taurat. Bahkan lebih pandai daripada umnya Imran, lebih pandai. Kalaulah Maryam ini cerdas, tentu Pak, di akalnya itu narasi itu luar biasa banyak untuk membantah orang-orang Al-Quds. Tapi Allah menyuruh diam. Dan Maryam ini perempuan yang sangat perasa. Wong ketika didatangi Jibril aja langsung a'udzubillah, a'udzubirrahman. Langsung nyebut. Karena kenapa? Saking tampannya Jibril itu datang sendirian berdua dengan Maryam. Saking takutnya a'udzubirrahman. Sangat perasa. Lah ibu-ibu kalau memang mengaku dirinya perasa ya, kalau di posisi Maryam sudah tidak karuan yang diklarifikasikan. Tapi Maryam tunduk. Itulah kenapa Maryam itu disebut siddiqah. Siddiqah itu apa? Menetapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh puasa ucapan dalam konteks ini, maka dia puasa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Disinilah kita paham bahwa Rasulullah SAW memberi kaidah komunikasi. Kan ada fakultas komunikasi, ada fakultas dakwah. 4 tahun belajar ngomong. Kita terus setiap hari ngomong, kok ada fakultasnya. Itulah betapa pentingnya komunikasi. Dan seringkali komunikasi yang paling efektif dalam problematika adalah diam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, qul khairan, kaidah pertama, bicaralah yang baik. Itu diutamakan. Tapi kalau tidak bisa, auliyasmut, maka hendaknya dia saum. Saum di sini adalah saum berbicara. Dalam bahasa Arab, diam itu ada 2, ada sakata yaskutu, ada soma yasumu. Nah, bedanya sakata yaskutu itu diam tanpa alasan. Tapi kalau saum di sini, puasa bicara, itu dengan tujuan menetapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan biarlah Allah yang menyelesaikan semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena kenapa kita harus diam? Karena seringkali kalau kita klarifikasi, itu sering dianggap subjektif. Kenapa subjektif itu ya? Menurut dia, asumsi dia. Maka kita serahkan saja kepada Allah. Karena Allah lah yang menggenggam hati manusia. Entah kita ini sudah S3, narasinya luar biasa, tertata, rapi, tersistem. Tapi kalau Allah tidak membuka hati orang lain, ya tidak terbuka. Dan ada sebab-sebab kalau kita itu ya terlalu menuruti nafsu untuk membela diri sendiri. Karena seringkali kalau kita berkonflik ya, kita membela diri, seringkali kita itu mencari kebohongan-kebohongan. Kemudian seringkali kita tajasus, kita mencari keburukan orang lain yang sedang berhadapan dengan kita ketika konflik. Kita tidak tahu kejelekan orang lain, karena ada konflik kita membela diri serta mencari-cari kesalahan. Kemudian belum lagi dengan hawa nafsu yang dikuasai setan, kita menyebar aib orang lain. Kemudian seringkali kita melebih-lebihkan fakta. Faktanya seperti ini karena ingin membela diri, faktanya dibesar-besarkan. Dan banyak ketika kita terlalu membela diri kita itu, banyak ucapan-ucapan yang kita keliru dan menyebabkan penyesalan di lain waktu. Itulah kenapa diam itu seringkali menjadi solusi. Panjenengan pernah minum Fanta atau Coca-Cola, ya. Kan soda ya. Katakanlah ada soda 1, ada soda 2. Ditutup rapat, sama-sama dikocok. Kan nyembur biasanya ya. 1, botolnya itu dibuka, kemudian nyembur. Kemudian yang kedua tetap ditutup rapat. Saya tanya, botol 1 dan botol 2, volumenya itu yang hilang yang mana? Botol 1. Itulah diri kita kalau kita itu sedang berhadapan dengan konflik. Hati kita membuncah emosi, marah dalam hati itu wajar. Wajar sebagai manusia. Tapi kita diberi pilihan, diberi opsi, diberi alternatif. Bagaimana kita mengungkapkan apa yang ada dalam diri kita. Bisa diam, bisa kita ungkapkan seenak kita. Dan sebagaimana botol yang kedua, seringkali ketika kita diam, kualitas kita tetap utuh. Kita tetap waras. Dan pada saatnya kita bisa bicara baik-baik. Inilah analogi kapan kita harus diam dan kapan kita harus berbicara. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak konflik keluarga ya, itu terjadi karena salah satu suami atau istri itu tidak bisa diam. Dan berhasilnya, harmonisnya
keluarga suami istri ketika suami atau istri atau keduanya sudah mulai mengalah untuk belajar diam ketika konflik. Dan betapa banyak anak yang kita sebut dewasa itu ketika apa? Sudah mampu untuk diam. Mampu, tahu waktunya. Kapan harus mendengarkan, kapan harus berbicara. Itu adalah tanda kedewasaan. Masalahnya adalah kita hidup di era keterbukaan. Seorang istri kalau tidak kuat ketika konflik, udah keluar itu WA-nya, Facebook-nya, Instagram-nya. Laki-laki seperti itu bisa jadi. Laki-laki yang tidak terlalu laki-laki seperti ini ya. Ada masalah sedikit update status. Insya Allah tidak ada di masjid ini. Kita bisa berbicara kapanpun, dari manapun, kepada siapapun. Mengumbar aib keluarga kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam bulan Ramadan ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kalian adalah pasangan untuk pasangan kalian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itulah kenapa kita menjadi paham. Kenapa si Imam Nawawi itu mengatakan, mengambil hikmah, kenapa telinga itu ada dua dan lisan itu ada satu. Karena kita sebaiknya kalau mau jadi orang bijak, kita lebih banyak mendengarkan daripada berucap. Bukankah kita sering mendengar ungkapan-ungkapan bahwa mulutmu itu harimaumu? Bukankah kita pernah mendengar mulutmu itu adalah bumerang? Ketika kita sudah berucap, banyak yang terkena bumerang kita, dan nanti ucapan itu akan kembali kepada diri kita. Itulah makna mulut adalah bumerang. Dan itulah kenapa Rasulullah SAW itu mengatakan, kebanyakan wanita di neraka itu sebabnya adalah karena lisan. Nah, bagaimana kita itu bisa membedakan orang yang baik, pasangan yang baik, ayah yang baik, ibu yang baik atau tidak? Simple sebenarnya. Orang yang baik dan orang yang tidak baik itu bedanya satu. Bagaimana dia meletakkan lisan dan hatinya. Kalau orang meletakkan lisan di depan hatinya itu di belakang, maka dia itu adalah orang yang buruk. Ucapannya pasti kotor. Beda ketika kita menukar posisinya, hati itu ada di depan dari lisan. Maka hati dulu yang bekerja, baru lisan. Itu adalah ya ciri terbesar orang-orang yang bijaksana. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada perkataan bahwa orang yang memang menyukaimu, tahu kamu itu orang baik, itu tidak butuh klarifikasi sebenarnya. Dan orang yang memang sudah membenci kita, maupun kita klarifikasi, sudah tidak dinaikkan, sudah dasarnya benci. Itulah kenapa kalau kita punya masalah, khususnya dalam bulan Ramadan ini, ya, sudah tidak perlu banyak klarifikasi. Kalau memang ada masalah, apapun masalah kita, hamparkan sajadah kita. Kita berdoa kepada Allah, kita curahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Maryam, sebagaimana Isa dan keturunannya, ya, memilih diam atas perintah Allah, bukan hina, bukan mendapat cemoohan dalam waktu jangka panjang, tapi jangka panjangnya adalah kemuliaan dan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga bisa menjadi kebaikan, khususnya untuk diri saya pribadi yang paling membutuhkan nasihat. Dan alhamdulillah kalau memang bermanfaat untuk panjenengan sedaya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan diam dalam setiap problematika yang ada. Memang ada kondisi kita harus berbicara, tapi kebanyakan lebih baik diam daripada kita salah berucap. Nasrun min Allah wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.